Video ini akan membahas rekomendasi tablet terbaik buat kerja di akhir tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi tablet terbaik buat kebutuhan kerja di akhir tahun 2025. Nah, karena kita ngebahas 6 tablet sekaligus, jadinya untuk range harganya ya tentunya akan variatif. Mulai dari harga 2 juta pas sampai nanti hampir menyentuh 6 juta. So, pastikan kalian simak videonya atau gunakan chapter biar bisa menemukan tablet yang paling pas sesuai dengan kebutuhan dan juga budget ya, tentunya itu yang paling penting tuh Pak. Oke, langsung aja kita mulai dari tablet nomor 1. Tablet terbaik untuk kerja di akhir tahun 2025 dibuka oleh Redmi Pad 2. Ini adalah pilihan tablet yang udah cocok buat kerja dengan harga paling terjangkau saat video ini kita rekam. Dengan harga sekitar 2 juta pas, Redmi Pad 2 udah ditenagai oleh MediaTek Helio G100 Ultra plus storage 128GB UFS 2.2. Kombinasi spek ini udah cukup kencang buat kebutuhan kerja, kayak ngolah data di Excel, bikin presentasi, ataupun join Zoom meeting. Layarnya pun lega, 11 inch beresolusi 2,5K IPS dengan 90Hz refresh rate. Tingkat kecerahannya di 600 nits, sehingga dia juga udah cocok buat dipakai di luar ruangan. Asal ya jangan terlalu terik ya, nanti bisa silau tuh layar. Oke. Apa artinya sebuah tablet kalau bobotnya berat? Apalagi lebih dari bobot sebuah laptop. Jadi kayak percuma nggak sih beli tablet, mending laptop aja gitu, ya nggak? Tapi tenang, Redmi Pad 2 ini punya bobot yang ringan di 510 gram dengan tebal di 7,36 mm. Kalau kita pakein keyboard eksternal, kurang lebih total bobotnya jadi di kisaran 1,1 kg. Baterainya pun cukup gede, 9000 mAh dengan fast charging 18 watt. Ada kameranya juga, 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Untuk jaringan, sayangnya dia cuma support Wi-Fi only. Terus untuk RAM-nya tergolong pas-pasan aja di 4 GB. Tablet terbaik untuk kerja yang kedua adalah Infinix XPad 20 Pro. Buat kamu yang budgetnya mentok di 3 juta pas, Infinix XPad 20 Pro ini bisa menjadi pilihan yang pas juga, terutama ya untuk kebutuhan kerja. Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, layarnya yang super lega. 12 inch IPS beresolusi 2K. Ukuran yang lega banget dan udah enak buat dipakai split screen. Refresh rate-nya juga asik di 90Hz. Cuman sayangnya untuk tingkat kecerahan dia masih kalah sama Redmi tadi, cuma di kisaran 450 nits. Yang artinya ya kurang ideal lah kalau kalian pakai di luar ruangan. Alasan kedua, performa mumpuni buat kerja kompleks sampai multitasking. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100 Ultimate yang bisa ngasilin skor kisaran 570 ribuan poin di Antutu versi 10. Nah, untuk storage-nya dia udah tergolong lega ya di 256GB dengan tipe UFS 2.2. Plus, hal yang nggak kalah penting adalah RAM-nya udah lega banget buat multitasking di 8GB LPDDR4X. Buka banyak aplikasi kerjaan sekaligus jadi lebih smooth dan satset. Tapi sayangnya dia nggak punya slot micro SD. Jadi ya kita nggak bisa ekspansi storage-nya. Alasan yang terakhir adalah mobilitas. Dengan bobot ringan di 545 gram dan ketipisan hanya 6,58 mm, Infinix XPad 20 Pro bisa banget diajak jalan-jalan. Baterainya pun oke ya, di 8000 mAh dengan fast charging 18 watt. Terus kita juga nggak usah bawa modem atau jadiin HP sebagai hotspot, karena tablet ini sudah support SIM card 4G. Terakhir, kameranya ada 2, 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Tablet terbaik untuk kerja yang ketiga adalah Poco Pad M1. Naik sedikit ke harga 3 jutaan, kita akan menemukan tablet monster dari Poco. Dengan harga 3,8 jutaan, kita bisa meminang tablet dengan baterai monster guys. 12.000 mAh dengan fast charging 33 watt. Ini mah dipakai kerja sampai lembur sampai besok paginya juga kayaknya belum habis ya Pak.
Cocok banget lah buat kalian yang suka nge-hustle sampai pagi. Gak cuma monster di baterai, PocoPad M1 juga monster di performa. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 4 dengan Adreno 810, RAM 8GB LPDDR4X, dan storage lega di 256GB UFS 2.2. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor Antutu versi 10 hampir 800 ribuan poin. Ini artinya PocoPad M1 udah bisa diajak kerja yang cukup berat seperti ngedit video Full HD bahkan 4K, sampai buka Excel dengan ribuan baris. Gak mau kalah, aspek layarnya juga dibikin monster guys. 12,1 inch IPS dengan resolusi yang tajam di 2,5K. Untuk refresh rate juga kencang, bahkan udah gaming able di 120 Hz. Terus dia juga bisa diajak outdoor berkat kecerahannya yang menyentuh 600 nits. Soal mobilitas, si PocoPad M1 ini karena layarnya monster ya, jadinya dia lumayan berat di 610 gram. Untuk jaringan dia support WiFi only aja, dan buat spek kameranya bisa cek di bagian layar ini. Tablet terbaik untuk kerja selanjutnya adalah Xiaomi Pad 7. Ini adalah tablet yang dijuluki sebagai flagship killer. Soalnya ya dia bisa menawarkan spek yang kayak flagship, tapi harganya masih di kelas mid-range. Yes, tablet 5,2 jutaan ini udah pakai chipset super kenceng guys. Snapdragon 7 Plus Gen 3 yang Antutu versi 10-nya udah tembus 1,3 juta. Ini mah bisa disebut tablet gaming nggak sih pak? Nggak cuma itu, storage-nya pun ala flagship, 256GB UFS 4.0 yang juga super kencang. Untuk RAM-nya sendiri dia di 8GB LPDDR5X. Kombinasi ini bikin si Xiaomi Pad 7 jadi lebih satset buat dipakai buka project di Adobe Photoshop ataupun ngerender video. Lebih satu. Main game pun dihajar ya, dengan Genshin Impact bisa di rata kanan, Zenless Zone Zero dapat 45 fps, dan Wuthering Waves pun masih bisa dimainkan dengan lancar. Soal layar, Xiaomi Pad 7 dibekali layar 11,2 inch IPS dengan resolusi yang super tajam yaitu di 3,2K dan refresh rate yang udah gaming juga, 144 Hz. Kecerahannya juga mencapai 800 nits, yang mana ini udah cocok lah ya buat dipakai di luar ruangan. Bodinya pun super tipis di 6,18 mm dengan berat hanya 500 gram. Cuman sayangnya dia ini WiFi only dan tidak ada slot micro SD. Tapi baterainya gede juga ya pak, di 8850 Wh, dan dia juga punya fast charging hingga berapa? Ya, 45 Watt. Nyantai. Karena saya lupa, jadi spek kameranya bisa cek aja di layar ini. Ya, thank you editor. Tablet terbaik untuk kerja selanjutnya adalah Huawei MatePad 11,5 versi 2025. Kalau kalian lagi mencari tablet yang terasa premium pas dipegang maupun dipandang, ini adalah salah satu tablet pilihannya. Huawei adalah salah satu brand yang konsisten memberikan build quality jempolan dan solid, serta bodinya yang ramping. Contohnya kayak tablet ini yang ketebalannya hanya di 6,1 mm dan bobotnya ringan di 515 gram. Nah, yang bikin tablet ini juga spesial adalah layarnya yang sudah mendukung teknologi Papermate. Menjadikannya pilihan ideal buat para desainer, ilustrator, atau profesional yang berjam-jam menghabiskan waktu buat membaca, mencatat, ataupun sketching digital. Kecerahannya juga lumayan ya buat outdoor dengan tingkat kecerahan di 600 nits. Performanya sendiri memang bukan yang terkencang di kelas harganya, tapi udah tergolong cukup oke dan oke banget bahkan ya buat mengajar tugas-tugas kreatif. Chipsetnya pakai Huawei Kirin T82B yang dipadukan dengan grafis Maleon 920C. Performanya untuk kebutuhan produktivitas harian juga udah tergolong mulus dan dia juga udah disupport dengan RAM yang gede di 8GB. Namun ada satu kompromi besar yang harus kalian terima. Penyimpanannya ini udah kelok di 256GB karena ya dia nggak ada slot micro SD. Jadi pastikan si storage-nya ini udah cukup untuk jangka panjang. Ya, bisa cek kebutuhan kalian juga. Untuk menemani jam kerja panjang, Huawei juga menyematkan baterai yang tergolong gede 10.100 mAh dengan fast charging hingga 40 Watt. Sayangnya tablet ini juga Wi-Fi only. Terus catatan yang gak kalah penting, dia belum support Google Service ya, selayaknya smartphone dari Huawei. Dan seperti biasa, spek kamera bisa cek di layar.
Tablet terbaik untuk kerja yang terakhir adalah iPad generasi 11. Sebagai penutup rekomendasi kali ini, di harga 5,9 jutaan, kita tentunya nggak bisa melewatkan tablet dari Apple, atau kita sebut iPad 11. Pilihan utama kalau work from-mu sangat bergantung pada aplikasi profesional seperti Procreate ataupun LumaFusion. Performanya sendiri disokong oleh chipset A16 Bionic yang terkenal kencang dan juga efisien. Terus dia juga udah di-combine dengan 4 core GPU. Meskipun RAM-nya hanya 6GB LPDDR5, optimasi iPad OS membuatnya terasa jauh lebih cepat dan bisa stabil daripada kita pakai RAM yang sama di versi Android. Apalagi kalau kamu suka editing foto dengan resolusi tinggi. Nah, ini optimalisasi iPad OS ini biasanya salah satu yang terbaik lah. Untuk layarnya sendiri, iPad generasi 11 ini membawa layar berukuran 11 inch dengan resolusinya berapa tuh? 2360p ya. Dan tingkat kecerahannya juga standar aja di 500 nits. Ini saya banyak nyontek ya. Saya cek di sinilah. Sayangnya refresh rate-nya basic aja di 60 Hz. Tapi kalau soal kualitas warna dan akurasi, udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Bodinya pun sangat ringan ya, di 477 gram dengan ketebalannya di 7 mm. Baterainya sendiri berkapasitas 28,93 Wh dengan fast charging 20 Watt. Cuman seperti tablet sebelumnya, iPad 11 ini hanya support Wi-Fi only dan storage bawahnya yang juga pas-pasan di 128 GB. Nggak bisa ditambah juga karena ya nggak ada slot micro SD-nya. Untuk kamera, baik di depan ataupun di belakang, kameranya sama-sama beresolusi 12 megapiksel. Yo guys, itu dia 6 tablet untuk kerja yang kita rekomendasikan buat akhir tahun 2025. 6 tablet tadi seperti biasa bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana juga akan ada harga terupdate dari masing-masing tablet. Nah, kalau lagi beruntung, siapa tahu di sana juga lagi ada promo ya. Karena kayak di 12.12 atau di akhir tahun, awal tahun, biasanya suka ada promo tuh dari YouTube X Shopee. So, pastikan kalian cek aja lewat keranjang, klik dulu dan siapa tahu bisa nemu promonya. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Rekam terus ya, biar bisa ngasih banyak rekomendasi. Bye!